Ini nggak mungkin. Aku tidak ada menandatangani surat perjanjian. Perjanjian ini palsu. Kalau Nona Katie curiga perjanjian ini palsu, boleh meminta pernilaian tulisan tangan. Dengan rasa khawatir, Nona Katie pun pergi meninggalkan pengacara. Lalu dia pergi menuju kota untuk mencari William. Demi mendapatkan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi, ya, walaupun keadaan sedang hujan deras. William, kau di mana? Keluarlah dan beritahu aku apa yang terjadi. Dan tiba-tiba animator pun meletakkan batu di jalan yang akan dilewati Nona Katie, hingga membuat Nona Katie tersungkur. Kenapa jadi begini? Apa yang terjadi? Aku gak ada tanda tangan. Kenapa bisa ada tanda tanganku di surat itu? Katie, apa yang terjadi? Ternyata William sudah ada di situ. Ini sudah berakhir. William, mulai hari ini tunanganmu sudah menjadi milik orang lain. Maaf William, masalah perasaan tidak bisa dipaksa. William, berhenti. Kau jangan pergi. Kenapa kau seperti ini pada Bu Katie? Bukankah ini hasil yang diinginkan semua orang? Kau juga mau seperti ini kan? Aku berpihak kepada Bu Katie. Hasil yang terlihat sekarang adalah Bu Katie sangat sedih. Ada apa dengan perjanjiannya? Ibu Katie bilang dia nggak ada tanda tangan. Kenapa tiba-tiba bisa padamu dan sudah ditandatangani? Gak tanda tangan? Maksudmu bukan dia yang tanda tangan? Aneh, saat aku bangun pagi tadi ada yang mengantar surat perjanjiannya dan sudah ditandatangani. Jadi aku langsung saja menandatanganinya. Sudahlah, lagi pula sudah menjadi seperti ini. Hehehe, untung sudah menyalakan perekam. Ternyata ini semua hanya salah paham. Keesokan harinya pun tiba, dan terlihat William dibawa oleh Dr. Watson untuk pergi ke salah satu keluarga besar di kota Gemarang. Dr. Watson, kau bilang mau membantuku mencari uang, tapi kelihatannya kok mengerikan banget ya. Emangnya siapa sih pasienmu itu? Aku hanya bisa memberitahumu bahwa marganya Nial. Aku nggak bisa memberitahumu detailnya. Setelah masuk nanti, usahakanlah untuk tidak sembarang bicara. Dan terlihatlah kakek Nial yang sedang terbaring sakit dengan dijaga beberapa pengawal. Dr. Watson, dia orang hebat yang kau katakan itu? Ya dialah orangnya. Tangan dan kakinya mati rasa, tatapan matanya tidak fokus, genggaman tangannya sangat lemah, lidahnya berwarna gelap dan memiliki lapisan yang sangat tebal. Ini cukup parah. Dia bisa memeriksa hanya dengan melihat. Sepertinya dia benar dokter hebat. Bro, sebesar apa keyakinanmu? Kalau makan obat ditambah metode pemijatanku, seharusnya sih 80%, tapi sayangnya biaya pengobatannya sangat mahal. Kau membicarakan uang terus. Apa kau tidak lihat orang bersenjata di luar? Ini ambillah, uang 1 juta rem. Setelah kelihatan hasilnya, pasti akan ditambah. Hehehe, aku suka berurusan dengan orang yang lugas. Sekarang siapkan kertas dan pena untukku. Kartolius Wirataka, Cangkang Kura-Kura, Arang Kapu, Adu Gudai, Batora Ulat Sutra, Padi Muda dan Ginseng Liar. Masing-masing obat rebus dengan 200 mili air hingga menjadi 50 mili. Lalu airnya bawa kemari. Sekalian bawakan handuk bersih untukku. 2 jam kemudian pun berlalu, dan resep obatnya pun sudah siap. Penyakit ini perlu pengobatan khusus. Jika tidak nanti bisa-bisa disalahpahami. Sudahlah, pijat dulu saja. Sisanya pikirkan nanti saja. Wah, pengobatan hari ini. Sampai di sini dulu. Minum obatnya 3 kali sehari. Ingatlah untuk menyuruhnya minum tepat waktu. Paling cepat 1 bulan, paling lama 2 bulan dia akan membaik. Pengobatan untuk kakek Nial pun sudah selesai. Mereka pun pergi untuk pulang. Aku kalah, ilmu kedokteranmu hebat banget. Oh iya, aku dengar kau membatalkan pertunanganmu. Tidak kusangka. Kabarnya bisa menyebar secepat ini. Sudahlah, Dr. Watson, bicara langsung ke intinya saja. Hehehe, aku punya seorang cucu yang sangat cantik. Dia adalah seorang pramugari. Apakah kau tertarik untuk menikahinya? Pramugari? Seharusnya tubuhnya bagus, kan? William pun membayangkan sosok cucunya Dr. Watson. Dr. Watson, aku tidak menyangka kau sebaik itu. Hehehe, kau tenang saja, lain kali waktu cucuku liburan. Aku akan ajak kau makan di rumahku. Nanti aku akan menjodohkan kalian. Hehehe, dia sangat berbakat, gak boleh disia-siakan. Malam hari pun tiba, terlihatlah William yang sudah tidur pulas. Dan dia bermimpi sedang bersenang-senang dengan banyak wanita cantik. Tapi sangat disayangkan,
Mimpinya harus terhenti diakibatkan adanya suara ketukan pintu. Hah, siapa sih yang mengetuk pintu sekeras itu malam-malam begini? Sialan, kembalikan cewek cantik di dalam mimpiku. Seketika William pun langsung terdiam, karena ternyata yang mengetuk pintunya tadi adalah seorang wanita cantik. Hei, pakai bajumu. Kau ini siapa? Ini rumahku. Memakai baju atau tidak bukanlah urusanmu. Aku bilang sekali lagi, pakai bajumu. Kau nggak pernah lihat cowok seperti ini ya? Ups, kelihatannya William salah menilai cewek untuk yang kedua kalinya. Jika kau mempermainkanku lagi, aku nggak akan mengasihanimu. Gila, ini cewek bukan sih? Kau masih mau marah? Suka-suka aku mau marah atau tidak. Apa-apaan ini? Sudah sana pergi. Sialan, tenaga wanita ini sangat kuat seperti lembu. Jaga ucapanmu, jika kau gak mau mati. Hei wanita sialan, bunuh aku jika kau berani. Awas saja kalau kau tertangkapku, akan aku buat kau gimana rasanya di atas ranjang. Sial, padahal aku di rumah hanya sendiri, kenapa aku malah yang kena pukul? Karena William terus membuat wanita itu geram, dia pun semakin marah dan terus memukuli William hingga badan William dipenuhi oleh luka. Haduh, sakit. Haki, padahal aku ini dewa obat. Kok bisa-bisanya babak belur oleh wanita? Hah, ini sungguh memalukan. Jika kau masih tidak bisa menjaga mulutmu itu, aku pastikan kau akan duduk di kursi roda. Hei wanita sialan, akan kuingat perbuatanmu hari ini. Kau masih juga tidak bisa jaga bicaramu. Akan kuhabisi kau. Hahaha, sini coba hajar aku lagi. Aku bukan pria jika harus takut pada wanita sialan sepertimu. Apa kau kira aku nggak akan membunuhmu? Lakukan saja kalau kau emang berani. Tapi awas saja kau tertangkap olehku, aku pasti akan melepaskan semua pakaianmu dan memamerkan tubuhmu ke publik. Andai saja aku membawa obat di satu celanaku, aku pasti sudah membereskanmu sejak dari tadi. Beritahu aku, bagaimana keadaan kakekku? Seberapa yakin kau bisa menyembuhkannya? Oh, ternyata kau adalah cucu kakek sekarat itu? Kalau begitu aku beritahu kau. Aku nggak akan menyembuhkan kakekmu itu. Sekarang kau harus ikut aku. Akhirnya William pun dibawa oleh wanita itu untuk menghadap ke ayahnya. Maaf, aku tidak punya kemampuan yang cukup untuk menyembuhkan kakek Nial. Ini ceknya aku kembalikan. Apa? Coba jelaskan lagi padaku. Tunggu, apa yang terjadi pada mukamu? Kau kira aku ini lemah? Sehingga bisa kau rundung seenaknya? Jujur saja ya, aku ini pelit dan pendendam. Karena itu aku nggak bisa menyembuhkan kakek Nial. Katakan siapa yang memukulmu. Aku yang memukulnya. Celia, kenapa kau memukulnya? Aku salah paham ya. Salah paham? Apakah ini bisa disebut salah paham juga? Anggap saja pengobatan semalam itu gratis. Kalian cari dokter lain aja, aku akan pulang. Tunggu, bro. Bagaimana kalau aku mewakili gadis ini meminta maaf? Dia putrimu. Seharusnya kau mengajarkannya dengan benar. Seketika dia pun langsung memukul putrinya. Dasar anak brengsek. Gak perlu pura-pura di depanku juga. Aku gak bakal terpengaruh. Ayah, emangnya dia beneran bisa menyembuhkan kakek? Setidaknya dia melebihi kemampuanmu. Dr. Watson juga sangat membanggakannya. Aku sudah menyelidiki pria itu. Dia hanyalah anak haram yang sombong dari keluarga Yorda Kota Gemarang. Sejak kapan pula dia mahir dalam ilmu kedokteran? Banyak hal yang tidak bisa dilihat dari luarnya saja. Kau sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini, ayah nggak mau tahu. Pokoknya harus dia yang mengobati kakekmu. Sin pun berpindah ke dalam perusahaan Nona Keti. Bu Katie, apa yang ibu lakukan? Aku nggak menyangka ibuku sendirilah yang membuat masalah. Aku sudah menyewa rumah. Jadi aku nggak akan kembali ke rumah itu lagi. Oh iya, Maria, apakah ada informasi tentang dia? Tidak, Bu. Dia tidak memiliki ponsel. Jadi sulit untuk mencarinya sejak mendengarkan rekaman itu. Bu Katie semakin peduli padanya. Sin pun berpindah ke William keesokan harinya. Huam! Kali ini tidurku sangat nyenyak. Memar di tubuhku pun sudah hampir pulih sepenuhnya. Syukurlah nggak terlalu sakit lagi. Dasar wanita sialan. Untung saja tidak tertangkapku. Kalau sampai tertangkapku, aku pasti nggak membiarkanmu begitu saja. Firasat tubuh genit mulai terpanggil. William tiba-tiba saja membuka tirai jendela kamarnya. Wah, ada wanita cantik. Bagus banget. Besarnya pas. Nggak sangka ada wanita cantik di sebelah rumah ini. Sayangnya aku nggak punya teropong. Kalau ada ini pasti lebih seru. Wah, ternyata kakak beradik. Mereka berdua benar-benar tipeku. William genit pun akhirnya ketahuan oleh mereka. Hei, aku ketahuan! Kulit yang terkena paparan sinar matahari sangat bagus untuk tubuh. Apa yang mereka lakukan?
Ayo perlihatkan. Ayolah, ayolah. Ayo buka handuknya. Ayo, sialan. Kenapa harus pakai bikini untuk mandi? Sial, mereka menipuku. Sialan, aku akan buat mereka mengerti seperti apa pria itu sebenarnya. Berani-beraninya mereka menggoda dan mengejekku. Tunggu saja. Akan ku perlihatkan kepada kalian seberapa hebatnya diriku. Hahaha. Setelah melihat William pergi, Nona Niall pun mengikuti William. Ya, William pun mau gak mau harus pura-pura untuk pergi ke warung. Kenapa kau mengikutiku? Gak tahu bedanya pria dan wanita ya? Kau mau menggodaku dan menebus kesalahanmu dengan tubuhmu itu? Aku sama sekali gak tertarik padamu. Apa yang harus kulakukan agar kau tetap mengobati kakekku? Kau terdengar seperti menyalahkanku karena gak mau mengobati kakekmu. Makanya kau terus mengikutiku. Sekarang aku mau ke toilet, apa kau mau ikut juga? Tidak diduga, Nona Niall pun masih tetap mengikuti William. Hei, terkadang aku kencing sasarannya suka tidak tepat. Jangan salahkan aku jika kau akan basah. Nggak masalah, aku bisa menahan hal seperti itu. Yang penting kau mau mengobati kakekku. Perlu aku bantu untuk mengeluarkannya? Apa? Bantu mengeluarkannya? Haha, kau mengejutkanku saja. Coba saja kalau kau berani. Dan tidak diduga, Nona Niall pun berani untuk melakukan hal itu. Asal kau mau mengobati kakekku. Kau kira aku lelaki murahan? Jangan bermimpi! Sin pun berpindah ke sebuah toko. Dan terlihat William baru saja membeli teropong. Hehehe, tunggu saja wanita cantik. Dengan adanya teropong ini, aku akan melihat seluruh tubuh kalian dari setiap sudut. Hahaha, siapa suruh kalian mengejekku? Kenapa kau melihatku seperti itu? Emangnya salah kalau aku beli teropong? Asal kau tahu saja, aku ini bukan lelaki mesum. Tidak apa, aku hanya mau menawarkanmu. Aku punya teropong tentara yang lebih jelas. Kau mau? Nggak perlu, aku nggak mau menukarnya dengan hal-hal lain. Ini sudah cukup bagiku. Mereka pun sampai di rumah William. Kau masih mau ikut? Biasanya aku nggak pakai baju kalau sudah di rumah. Apa kau juga mau melihatnya? Dasar genit. Nona Niall pun tidak jadi mengikuti. Dan William pun masuk ke rumah. Lalu dia pun langsung mencoba teropong barunya. Sepertinya aku sudah kehilangan kesempatanku. Aku hanya bisa menunggu. Baiklah, aku mau lihat apakah masih ada wanita yang mau melihatkan tubuhnya. Wanita genit ini lagi. Sial, dia membawa teropong untuk melihatku. Sin pun berpindah ke dalam keluarga Niall. Ayah, bagaimana keadaan kakek sekarang? Dr. Watson sedang memeriksanya. Gimana, William? Apakah kau sudah membujuknya? Sudah ya, tapi belum berhasil. Dibandingkan dengan kemarin, kondisi Pak Ronald semakin memburuk. Itu karena hari ini dia tidak dipijat oleh William. Maksudmu pijatan yang diberikan William memiliki pengaruh besar? Iya, lebih baik kalian suruh dia mengobati Pak Ronald secepatnya. Jika tidak, kondisinya akan semakin memburuk. Sin pun berpindah ke suatu universitas di kota Gemarang, tepatnya di sekolahnya Winona. Waktu berlalu dengan cepat tanpa disadari. Winona sudah masuk sekolah. Sudah lama aku nggak bertemu dengannya. Kira-kira gimana ukuran dadanya sekarang ya? Hehehe, aku tidak sabar melihatnya. Hai cantik, kau tahu Winona Lanster di mana? Hai cantik, kau tahu Winona Lanster di mana? Hai cantik, kau tahu Winona Lanster di mana? Murid-murid zaman sekarang sangat tidak ramah ya. Hei gendut, kemari! Di mana Winona Lanster? Pria yang naik sepeda sepertimu berani menggoda primadona sekolah kami. Trik macam apa yang kau pakai untuk menggodanya? Brengsek, akan ku cari dia sendiri. 1 jam pun berlalu. Akhirnya William pun menemukan Winona. Hei genit, kenapa kau baru sekarang mencariku? Kita sudah lama kenal, kok kau masih memanggilku pria brengsek sih? Sekarang panggil aku Kak William. Kau mau aku panggil kakak? Jangan harap. Orang-orang bilang wanita puber akan berubah drastis. Dada gadis ini sudah jauh lebih besar dari yang dulu. Aura kedewasaannya juga sudah terlihat. Pantas saja jadi primadona sekolah. Hei brengsek, masa sampai sekarang kau cuma bisa beli sepeda? Seharusnya gajimu yang sekarang sudah bisa beli sepeda motor kan? Benar, aku terlalu miskin untuk membayar biaya penginapan. Hari ini aku nginap di asramamu ya. Astaga, semiskin itu, hidupmu menyedihkan banget. Kak, kalau begitu singgahlah sebentar di asramaku. Ya, walaupun sudah tertulis pria dilarang masuk, namun Winona tetap saja membawa William ke kamarnya. Wah, jadi ini ya asrama wanita. Bagus juga. Hehehe, Winona masih muda dibohongi. Aku bisa semudah ini masuk ke kamarnya? Jangan sembarang melihat. Apa kau gak bisa jaga sikapmu? Winona, kau mulai memakai parfum ya? Menurutku aroma tubuhmu lebih wangi daripada parfum yang kau pakai. William,
Apakah kau tidak bisa berhenti menggombal? Sudahlah, kita langsung ke intinya saja. Sebenarnya aku kesini mau memeriksa racun ular yang ada di tubuhmu. Aku tidak bercanda. Racun itu bisa menetap di tubuh seseorang hingga waktu yang lama. Kau pasti bohong lagi kan? Kau pernah mencari kesempatan seperti ini sebelumnya. Ayolah kita selesaikan. Racun itu benar-benar sangat berbahaya untukmu. Lagi pula aku sudah pernah lihat tubuhmu. Tenanglah, aku tidak akan macam-macam. Oh ya, tapi menurut internet racun ular itu tidak bertahan lama di dalam tubuh. Kenapa aku harus diperiksa? Waduh, gadis ini sudah mulai pintar. Oh iya, bokongku masih seperti biasa, tapi yang di sini malah membesar. Aku selalu merasa ada tatapan yang aneh saat di luar. Bahkan ada yang bilang aku melakukan implan dada. Oh, begitu ya. Jika hanya bergantung kepada obat saja nggak cukup. Kau memerlukan pijatan khusus. Baiklah, sekian dulu untuk Dewa Obat part 14-nya. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa like ya. Oh iya, bantu nilai kisah ini di komentar yuk. Baiklah, semoga terhibur. Sampai jumpa di part selanjutnya.